Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isi Masari, saya dari Ilmu Komputer 6. Di video kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari mata kuliah microcontroller. Saya akan memberikan kesimpulan serta pemaparan kembali. Berikut ini videonya. Baiklah. Yang pertama yaitu percobaan blinking LED. Nah, pada percobaan kali ini kita akan mengendalikan LED menggunakan Arduino. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan Arduino Uno R3, lalu kita membutuhkan breadboard, lalu kita membutuhkan lampu LED dan juga resistor. Resistor ini digunakan untuk menyeimbangkan tegangan agar tidak terjadi kerusakan pada lampu LED-nya ketika nanti lampu LED-nya menyala. Nah, kondisinya bisa dilihat seperti ini. Semua sudah dihubungkan sesuai dengan tempatnya. Lalu ketika di start maka outputnya akan seperti ini. LED-nya, nah bisa dilihat lampu LED-nya menyala, yaitu dengan kondisi LED dihidupkan selama 1 detik dan juga LED mati selama 1 detik. Jadi kondisi ini dinamakan lampu LED-nya berkedap-kedip. Nah, bisa disimpulkan bahwasannya pada kondisi blinking LED ini, kondisi lampu LED-nya adalah menyala 1 detik dan mati 1 detik. Kemudian kita masuk pada percobaan blinking LED 2. Nah, pada percobaan kali ini yang pertama-tama kita drag Arduino Uno R3, lalu kita juga masih membutuhkan papan breadboard, lalu kita membutuhkan resistor, lalu kita membutuhkan juga lampu LED-nya. Lampu LED-nya kita menggunakan 3 lampu LED. Nah, pada percobaan ini kita ketika sudah dihubungkan semua kabel-kabelnya sesuai dengan tempatnya, lalu ketika ini dijalankan maka kondisi yang akan muncul adalah menyala bergantian, lalu kemudian mati bersamaan, lalu hidup bersamaan. Nah, untuk membuktikannya kita bisa coba start simulation ya. Nah, bisa dilihat pertama-tama lampu menyala bergantian, lalu mati, lalu hidup bersamaan. Nah, baiklah, kemudian kita masuk pada percobaan digital input. Nah, pada percobaan digital input ini kita membutuhkan Arduino Uno R3, kemudian kita membutuhkan papan breadboard, kemudian kita di sini juga membutuhkan pas button, kemudian resistor, kemudian LED. Nah, resistor ini nilainya yaitu 220 ohm. Nah, pada kondisi digital input ini adalah ketika pas button ini ditekan, maka lampu LED ini akan menyala. Nah, sehingga lampu menyala ketika ditekan, lalu akan high ketika dilepaskan. Nah, kondisi ini bisa dilihat, kita start simulation. Mari kita bisa lihat bagaimana lampu LED-nya. Nah, bisa dilihat ketika ditekan lampu LED-nya menyala. Nah, inilah kondisi di mana ketika pas button ditekan maka LED akan menyala. Lalu ketika dilepas maka menjadi high. Nah, atau bisa disimpulkan bahwasannya
Ketika pada kondisi low, maka lampu akan menyala. Lalu ketika dilepas, maka lampu akan mati dan maka lampu akan mati dan kondisinya menjadi high. Nah, jadi jika kondisi low maka lampu akan menyala, lalu jika kondisi high maka lampu akan mati kembali. Nah, seperti itu. Baiklah, pada percobaan digital input slide switch ini kita membutuhkan Arduino Uno R3, kemudian kita membutuhkan breadboard mini, kemudian kita membutuhkan lampu LED, slide switch, dan juga resistor. Resistornya yaitu 220 ohm. Nah, pada kondisi ini nantinya kita akan melihat bagaimana lampu ini menyala ketika switchnya ditekan. Ketika slide switch ini di switch, maka akan memberikan efek nyala pada lampu LED ini. Kita bisa coba start simulation. Nah, ini kondisi. Nah, ketika di switch, maka lampu akan menyala. Namun ketika di switch, lampu akan mati kembali. Nah, kondisi ini bisa dikondisikan pada slide switch ini. Nah, pada percobaan ini kita juga membutuhkan variabel pada codingnya, yaitu variabel in, yaitu switch state. Variabel ini menyimpan nilai dari pin, kemudian variabel pin mode. Variabel pin mode ini untuk mengetahui serial dari monitor. Kemudian pada variabel void loop ini untuk mengecek isi. Kemudian jika Arduino menerima input berupa low, maka Arduino akan mematikan LED-nya. Jadi jika tidak low maka high. Apabila Arduino memberi nilai high, maka akan memberi high pada lampu ini. Jadi jika disimpulkan, yaitu jika tidak low maka high, jika di switch maka hidup. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu percobaan digital input analog potentiometer. Nah, pada percobaan kali ini kita masih menggunakan Arduino Uno R3, kita juga masih menggunakan breadboard, lalu kita masih membutuhkan resistor. Resistornya yaitu resistansinya 220 ohm. Kemudian kita di sini menggunakan potentiometer, resistansinya 250 kilo ohm. Kemudian di sini kita membutuhkan piezo. Nah, pada percobaan kali ini nantinya kita akan mendapati bagaimana potentiometer ini akan mengeluarkan output bunyi yang bisa disesuaikan dengan arahnya. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini. Mari kita bisa start simulation. Nah, maka ketika di start, bunyinya akan mengikuti arah dari potentiometer ini. Semakin diarahkan ke kanan, maka bunyinya akan semakin tinggi, nilainya juga akan semakin tinggi. Nah, short kodenya yaitu bisa dilihat seperti ini. Variabel analog yaitu unsigned dan
unsigned, lalu ada in, ada juga PM file, ada analog, read, atau pin PM. Nah, ada perubahan sesuatu ketika potensio diputar, maka akan menyesuaikan nilai dari potensio itu. Kemudian jika diputar ke kanan, nilainya akan semakin besar. Semakin diputar, maka dia akan memberikan nilai yang semakin tinggi. Baiklah. Pada percobaan kali ini kita akan mencoba namanya fotoresistor atau LDR. LDR ini bisa disebut juga dengan sensor cahaya. Nah, pada percobaan kali ini kita membutuhkan Arduino Uno R3, kemudian kita membutuhkan resistor, 2 resistor, yaitu yang pertama, yang kedua, kemudian kita membutuhkan lampu LED, lalu kita membutuhkan tentunya fotoresistor. Nah, pada percobaan ini, ketika di start simulation, maka cahaya lampu LED ini akan menyala ketika intensitas cahaya itu menurun. Namun, ketika intensitas cahaya dinaikkan, maka lampunya akan redup atau mati. Nah, kodenya bisa dilihat. Nah, kode tertingginya itu 679. Sedangkan yang terendahnya itu adalah 6. Nah, jadi ketika berada pada intensitas terendah, maka lampu LED-nya itu menyala. Namun, ketika intensitas cahayanya dinaikkan, maka lampu LED-nya itu redup atau mati. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini. Ketika intensitas cahayanya rendah, lampunya hidup. Ketika intensitas cahayanya tinggi, lampunya mati. Ini bisa dilihat variabel kodenya atau source kodenya. Nah, serial tertingginya yaitu 679 dan terendahnya itu 6. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasannya fotoresistor ini adalah suatu komponen listrik yang akan berubah intensitasnya jika ada perubahan intensitas cahaya di sekitarnya. Jadi, maka dari itu ini disebut dengan LDR, itu sensor cahaya. Jadi LED akan menyala jika intensitas cahaya yang diterima oleh fotoresistor ini kecil dari 300. Apabila lebih besar dari 300, maka LED ini tidak akan menyala. Jadi jika cahaya minim, LED-nya menyala. Jika cahaya banyak, LED-nya tidak menyala. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jika lampu LED-nya, jika intensitas cahayanya naik, maka lampu LED-nya tidak menyala. Namun jika intensitas cahayanya diturunkan, maka lampunya akan menyala. Seperti itu. Baiklah, demikianlah video kesimpulan yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.